Di jantung Pulau Borneo, berdiri salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia. Hutan yang telah bertahan selama jutaan tahun ini menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar. Namun di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi seorang pemburu yang hampir tak pernah terlihat. Ia tidak mengaum seperti harimau, tidak pula terbang seperti burung pemangsa. Keberadaannya nyaris selalu luput dari perhatian. Tetapi ketika ia muncul, seluruh hutan seakan ikut menahan napas. Di bawah hamparan dedaunan yang membusuk, tersembunyi tubuh sepanjang hampir 9 meter. Corak keemasan dan hitam yang menyelimuti tubuhnya menyatu sempurna dengan warna tanah, akar pohon, dan daun-daun kering. Bahkan dari jarak beberapa meter, mata manusia pun akan kesulitan membedakan mana tubuh ular dan mana lantai hutan. Inilah sanca batik, salah satu ular terpanjang di dunia. Tidak memiliki bisa, tetapi kekuatan tubuhnya menjadikannya predator yang sangat disegani. Selama jutaan tahun evolusi, ia mengandalkan kesabaran, penyamaran, dan kekuatan otot yang luar biasa untuk bertahan hidup di hutan Borneo. Tidak ada gerakan yang sia-sia, hampir seluruh tubuhnya tetap membeku. Hanya lidah bercabang yang sesekali menjulur ke udara. Bagi sanca batik, lidah bukan sekadar alat perasa. Setiap juluran membantu menangkap partikel bau yang dibawa angin, memberikan informasi tentang keberadaan hewan lain di sekitarnya. Berbeda dengan banyak predator yang aktif mengejar mangsa, sanca batik lebih memilih menunggu. Ia mampu bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari tanpa berpindah tempat. Kesabaran menjadi senjata yang jauh lebih mematikan dibanding kecepatan. Beberapa meter di depannya, seekor rusa muda berjalan perlahan mencari pukuk-pukuk daun segar. Hewan itu sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkahnya justru membawanya semakin dekat ke wilayah sang pemburu. Di hutan ini, satu langkah yang salah bisa menjadi langkah terakhir. Jarak antara predator dan mangsa kini semakin dekat. Sang rusa masih sibuk memakan dedaunan, sementara mata tajam sanca terus mengunci setiap gerakan kecil. Tidak ada kepanikan, tidak ada tergesa-gesa, hanya kesabaran yang perlahan berubah menjadi ancaman. Seketika, hutan yang semula tenang berubah menjadi arena perjuangan. Sang rusa berusaha melompat menjauh, menghentakkan kaki sekuat tenaga, berharap masih ada celah untuk menyelamatkan diri. Namun sanca batik telah memperhitungkan waktu serangannya dengan sangat tepat. Kesempatan itu hampir tidak ada. Dalam hitungan detik, tubuh sanca mulai melilit mangsanya. Otot-otot yang selama ini tersembunyi di balik sisik kini bekerja dengan kekuatan luar biasa. Setiap lilitan mengikuti gerakan mangsa, menjaga agar tidak ada ruang untuk melepaskan diri. Berbeda dengan anggapan banyak orang, sanca tidak menghancurkan tulang mangsanya. Ia menggunakan teknik konstriksi lilitan yang semakin rapat setiap kali mangsa mengembuskan napas. Perlahan, ruang untuk bernapas semakin berkurang hingga perlawanan akhirnya melemah. Di tengah perjuangan itu, tidak ada raungan, tidak ada suara kemenangan. Sang predator tetap tenang, seolah mengetahui bahwa kesabaran adalah bagian dari strategi berburu yang telah diwariskan selama jutaan tahun evolusi. Namun bagi sanca batik, perburuan belum selesai. Ia tidak langsung melepaskan lilitannya. Dengan naluri yang telah terasah selama jutaan tahun, ia memastikan mangsanya benar-benar tidak lagi bergerak sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Jam demi jam berlalu, sedikit demi sedikit, tubuh mangsa menghilang ke dalam perut sang predator. Energi yang diperoleh dari satu kali perburuan seperti ini cukup untuk menopang kehidupannya selama berminggu-minggu, bahkan lebih lama, tergantung ukuran mangsa dan kondisi lingkungan. Saat hujan mulai reda, tubuh panjang itu
kembali bergerak perlahan. Kali ini menuju aliran sungai yang membelah hutan. Air bukanlah penghalang baginya. Justru disinilah Sanca menunjukkan kemampuan lain yang sering tidak disadari banyak orang. Dengan gerakan yang tenang, ular raksasa itu memasuki air. Tubuhnya meluncur tanpa suara, hanya menisakan rayak-rayak kecil di permukaan sungai. Sanca Batik merupakan perenang yang sangat baik, mampu menyeberangi sungai, bahkan berpindah dari satu kawasan hutan ke kawasan lain melalui jalur air. Matahari perlahan tenggelam di balik kanopi hutan. Cahaya keemasan berubah menjadi bayangan panjang yang menyelimuti setiap sudut rimba. Bagi banyak satwa, malam adalah waktu untuk bersembunyi. Namun bagi Sanca Batik, malam justru membuka peluang baru. Udara yang lebih sejuk dan gelap memberinya keuntungan sebagai pemburu penyergap. Beberapa meter di depan, seekor musang kelapa mulai mencari buah dan serangga di lantai hutan. Langkahnya ringan, penciumannya tajam, namun bahkan indera yang peka pun tidak selalu mampu mengalahkan kesabaran sang Sanca. Di dunia liar, satu kesalahan kecil bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Ketika jarak telah cukup dekat, serangan terjadi dalam sekejap. Bukan dengan kecepatan yang terus-menerus, melainkan satu ledakan tenaga yang sangat singkat dan terukur. Energi yang disimpan selama berjam-jam dilepaskan hanya dalam hitungan sepersekian detik. Namun kehidupan Sanca Batik tidak hanya diisi oleh perburuan. Ia juga harus menghindari bahaya dari predator lain saat masih muda, menghadapi perubahan musim, mencari tempat berlindung, dan bertahan di tengah perubahan hutan yang terus berlangsung. Di beberapa bagian Borneo, bentang alam mulai berubah. Sebagian hutan telah berganti menjadi jalan, permukiman, atau lahan perkebunan. Ruang jelajah satwa liar pun semakin menyempit. Akibatnya, pertemuan antara manusia dan satwa seperti Sanca Batik menjadi lebih sering terjadi. Meski penampilannya kerap menimbulkan rasa takut, Sanca Batik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai predator alami, ia membantu mengendalikan populasi berbagai mamalia liar. Selama hutan Borneo tetap lestari, sang penguasa senyap ini akan terus menjalankan perannya sebagai bagian dari kehidupan rimba yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Perlahan, otot-otot di sepanjang tubuh Sanca mulai menegang. Tidak terlihat jelas dari kejauhan, tetapi setiap bagian tubuhnya telah bersiap. Semua tenaga yang disimpan selama berjam-jam kini terkumpul dalam satu tujuan: melakukan serangan yang tepat, cepat, dan efisien. Lalu, tanpa suara peringatan, tubuh panjang itu meluncur keluar dari balik dedaunan. Gerakannya begitu cepat, sehingga nyaris mustahil diikuti mata. Di hutan Borneo, kesempatan hanya datang sekali. Dan bagi sang Sanca Batik, momen itulah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perburuannya. Setelah proses makan selesai, tubuhnya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Kini ia tidak lagi membutuhkan perburuan baru. Sebaliknya, ia akan mencari tempat yang teduh dan aman, membiarkan sistem pencernaannya bekerja, mengolah seluruh nutrisi yang diperoleh dari satu kali perburuan. Beberapa hari telah berlalu sejak perburuan terakhir. Di balik rimbunnya akar pohon dan semak-simak yang lembab, sang Sanca masih beristirahat. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Dari kejauhan, ia tampak seperti bagian dari lantai hutan. Sulit dipercaya bahwa makhluk sebesar ini mampu menghilang begitu sempurna di tengah alam. Hutan Borneo adalah dunia yang terus berubah. Pohon-pohon tua tumbuh selama ratusan tahun, sementara kehidupan di bawahnya silih berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah perubahan itu, Sanca Batik tetap menjadi bagian dari keseimbangan yang telah terbentuk jauh sebelum manusia mengenal pulau ini.
Selama hutan hujan Borneo tetap lestari, sang Sanca Batik akan terus melata di antara akar-akar tua, menyusuri songai-songai yang tenang, dan menjalankan perannya sebagai salah satu penjaga alami rimba. Kisahnya bukan sekadar tentang seekor ular raksasa, melainkan tentang sebuah ekosistem yang telah bertahan selama jutaan tahun dan masih layak untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika habitat menyusut, ruang jelajah satwa liar pun ikut berkurang. Jalur yang dahulu menghubungkan satu kawasan hutan dengan kawasan lain mulai terputus. Akibatnya, pertemuan antara manusia dan satwa seperti Sanca Batik menjadi semakin sering terjadi. Namun perlahan, suasana mulai berubah. Di kejauhan, suara alam yang biasanya mendominasi kini sesekali bercampur dengan suara aktivitas manusia. Sebuah pertanda bahwa hutan di sekitarnya tidak lagi sepenuhnya sama. Bagi Sanca, sungai bukan hanya tempat mencari minum. Jalur air juga menjadi penghubung antar bagian hutan, memudahkannya berpindah tanpa harus melewati vegetasi yang terlalu rapat. Meski dikenal sebagai predator besar, Sanca Batik bukanlah penguasa yang kebal terhadap perubahan. Kelangsungan hidupnya tetap bergantung pada hutan yang menyediakan tempat berlindung, sumber air, dan keberadaan mangsa. Hutan Borneo bukan hanya rumah bagi satu spesies. Di bawah kanopi yang sama hidup burung enggang, orang utan, bekantan, rusa, babi hutan, serangga, jamur, hingga tumbuhan yang saling bergantung satu sama lain. Kehidupan mereka membentuk sebuah jalinan yang rumit dan menakjubkan. Padahal, di alam liar, Sanca Batik lebih memilih menghindari gangguan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bersembunyi, beristirahat, atau menunggu mangsa dengan sabar. Ia bukan pemburu yang mencari konflik, melainkan bagian dari sistem alam yang telah bekerja selama jutaan tahun. Menjaga hutan bukan hanya tentang melindungi satu spesies. Di balik setiap pohon yang tetap berdiri, tersimpan kehidupan ribuan tumbuhan, serangga, burung, mamalia, reptil, dan amfibi yang saling bergantung satu sama lain. Hilangnya satu bagian dapat memengaruhi seluruh keseimbangan ekosistem. Di alam liar, tidak ada makhluk yang benar-benar menjadi penguasa. Bahkan predator terbesar sekalipun tetap bergantung pada hutan yang menjadi rumahnya. Tanpa pepohonan, tanpa sungai, dan tanpa keanekaragaman hayati yang menopangnya, kehidupan mereka tidak akan bertahan. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut kembali turun menyelimuti lantai hutan, tubuh Sanca perlahan menghilang di balik akar-akar tua. Hanya jejak samar di tanah yang menjadi saksi bahwa sang pemburu baru saja melintas. Melindungi hutan berarti melindungi seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Ketika satu spesies tetap bertahan, ribuan spesies lain ikut memperoleh kesempatan untuk terus hidup. Dan di balik setiap keputusan menjaga alam, tersimpan harapan bagi masa depan generasi berikutnya. Jauh di dalam rimba yang lebat, di antara sungai yang mengalir tenang dan pepohonan yang telah berdiri selama ratusan tahun, sang Sanca Batik melanjutkan perjalanannya tanpa suara. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Namun selama hutan Borneo tetap bernapas, kisah sang predator senyap ini akan terus hidup, menjadi bagian dari warisan alam yang tak ternilai bagi dunia.